Pada malam hari ini, seperti yang sudah direncanakan, hari ini adalah hari terakhir kita upgrading internal, yaitu dengan materi yang berhubungan dengan desain grafis yang akan diisi juga oleh salah satu temanku yang sedang berusaha bergabung ke dalam meeting kita ini, tapi belum terlihat di sini. Sebentar, coba konfirmasi ke beliaunya dulu. Oke, sebenarnya saudaranya sudah bergabung, teman. Barangkali namanya nggak asing ya, Seda Alam. Cuman yang akan mengisi itu bukan Seda Alam lagi, teman-teman. Jadi karena tadi berhalangan secara teknis, makanya akunnya Mas Alam tuh dipinjamkan kepada pembicara kita malam hari ini. Beliau, apakah sudah bisa terhubung, Mas Kamal? Waduh, jangan beliau dong, rasanya tua banget dan kalau beliau dan Oke, nah itu dia. nggak jelas Jadi suaranya. teman-teman, izinkan aku untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Walaupun namanya Seda Alam, cuman namanya bukan itu sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai, aku izin menyampaikan CV-nya Mas Kamal. Nah, oke, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi beliau, waduh, gimana ya? Aku manggilnya agak bingung sih. Kemarin tuh di beliau semua nggak apa-apa Nama ya. aja nama. Kamal, Oke, Kamal, Kamal. namanya Kamal ya. Jadi namanya Alif Kamal Johari. Biasanya kalau teman-teman di sini, walaupun dan aku juga manggilnya biasanya Kamal. Lahir di Wonosobo, 18 Oktober tahun 2000. Dan itu tertera ya teman-teman beberapa kontak person yang bisa dihubungin, ada Instagram, email, YouTube dan lain-lain. Kemudian untuk riwayat pendidikan pada tahun 2007 sampai tahun 2013 sudah menjadi siswa dan lulus dengan baik di SD Negeri 1 Wonosobo. Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 1 Wonosobo dan kemudian lanjut lagi di SMA Negeri 1 Wonosobo dan saat ini dan ditulis ya tahun 2020 harapannya bisa selesai tahun 2024 menjadi seorang mahasiswa Telkom University Bandung pada jurusan S1 Terapan Rekayasa Multimedia, betul ya? Iya, teknologi rekayasa multimedia dan Teknologi Rekayasa Multimedia. Jadi memang sebenarnya kaitannya sangat erat lah dengan kita tentang multimedia begitu ya. Untuk software skill sendiri yang dimiliki oleh Mas Kamal, di sini tertera ada CorelDRAW, Photoshop, Lightroom, Premiere, Adobe XD, Unity, SketchUp, Microsoft Office gitu ya. Itu benar-benar beberapa software yang sebenarnya ke depan pasti kita akan sering gunakan. Selanjutnya, untuk prestasi dan penghargaan tertera mulai tahun 2017 sampai tahun 2021, termulai paling atas tahun 2017 pernah menjadi peserta belajar bersama Maestro program yang diadakan oleh Kemendikbud. Kemudian pernah juga menjuarai juara satu vlog Zero Waste Community dan di tahun yang sama juga menjuarai sebagai juara 2 FLS 2N Desain Grafis Kabupaten Wonosobo. Dan masih di tahun yang sama, berhasil menjadi finalis Japan International Children Film Festival yang diadakan di Hokkaido, Jepang ya kalau nggak salah. Kemudian di tahun setelahnya, berhasil menjadi juara 1 FS 2N Desain Grafis Kabupaten Wonosobo dan di tahun yang sama menjadi juara harapan 1 FS 2N Desain Grafis Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2020 sebagai pembimbing finalis fiksi SMA yang diadakan oleh Kemendikbud. Dan pada tahun 2020 juga menjadi seorang CEO dari Bentara Kreatif yang berbasis di Kabupaten Wonosobo. Dan saat ini di dunia perkuliahan beliau juga menjadi seorang staf di PT Ruang Teknologi Kreatif Nusantara yang berbasis di Bandung dan menjadi staf Departemen Dalam Negeri Himatredia Telkom University dan pernah juga menjuarai sebagai juara 1 lomba video digital LIDM internal Telkom University dan juga lulus pendanaan PWMV Kemendikbud tahun 2021 dan yang terakhir sebagai peserta inkubasi bisnis Bandung Teknopark tahun 2021. Oke, baik, tanpa berbahasa-basi lagi kepada Mas Kamal dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, bisa saya screen dulu dan buat slide-nya. Oke, bentar ya, coba aku bantu dulu. Oke, apakah sudah terlihat?
Gimana Mas Kamal? Apakah udah terlihat share screen-nya? Halo, Halo? Bisa kedengeran mendengar? nggak suaraku? Masuk, masuk. Terdengar. Reconnecting barusan. Oke. Udah terlihat ya, Mas Kamal? Udah. Oke, baik, dipersilakan. Oke, mungkin buat teman-teman yang nggak berkenan buat on cam ya, sebelum kita mulai sharing session pada malam hari ini, bisa dibuka dulu karena kita udah ngelaksanain ini ke hari ketiga ya, dan Betul, ini hari hari ini hari terakhir lah ya. ketiga. Ya, Semoga teman-teman masih antusiasi untuk di hari terakhir ini karena ya mungkin materinya paling ya relate dan udah dimakan sama teman-teman sehari-hari lah ya, ini tentang desain untuk malam ini. Oke, aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum aku mulai nih untuk sharing session malam ini, mungkin cek ombak dulu ya, ini masih pada aktif nggak nih? Apa sambil disambi makan, sambil sambil apa gitu? Ini nyantai kan, Dan? nyantai aja, monggo Boleh sambil monggo. makan, boleh sambil nyemil kan ya? Aman aja. Oke. Teman-teman yang dengar suaraku bisa raise hand dulu nggak? Coba raise hand dulu. Rekan teman aku bisa lihat teman-teman. Aku fokus ke share screen. Oke, 1, 2, 4. Mana nih yang lainnya nih? 6. Ada berapa sih totalnya ini? Sebenarnya kita kalau full 14 team ada ya? 15 orang. Cuman Mhm. hari ini ada beberapa teman yang nggak bisa Mhm. membersamai gitu sih. Oke, 12. Oke, udah cukup, bisa diturunin. Thank you banget yang udah raise nih. Ada 13-14 orang yang artinya ya bisa fokus lah ya. Untuk malam ini aku bakal membawakan materi tentang desain grafis, yang kalau desain grafis ini kalau dibahas dalam satu malam sebenarnya nggak cukup sih waktunya. Dan memang benar-benar aku coba mampatkan di 30 menit ke depan yang akan berfokus tentang desain, warna, sama font. Nah, ini kalau aku dengar-dengar dari Dana kemarin ya, kan untuk di KM ini kan ada broker untuk yang bikin majalah sama bikin feed juga ya di IG. Nah, mungkin dari broker yang akan dikerjakan ke depan, aku rangkum beberapa materi yang mungkin akan digunakan dan mungkin kepakai sama teman-teman. Itu tentang desain, warna, sama font. Lanjut, Dan. Nah, tadi yang udah dijelaskan sama si Dana, perkenalkan, namaku Alif Kamal Jawari, bisa dipanggil Kamal, dan aku tinggal di Wonosobo, satu SMA sama Dada, dan juga satu proyekan di Bendera Kreatif. Dan di sini malam ini makasih banget buat Dana yang udah undang aku untuk membawakan materi tentang desain ini. Nah, lanjut. Nah, aku cerita sedikit kali ya untuk kesibukanku saat ini. Lagi berkuliah di Telkom Bandung, jurusan S1 Teknologi Rekayasa Multimedia semester 4 yang masuknya tahun 2020, karena aku waktu itu istirahat sempat setahun dan sekarang di semester 4 yang mungkin umurnya nggak jauh beda sama teman-teman yang di sini lah ya. Dan untuk sekarang juga aku lagi sibuk jadi teknisi di PT Ruang Teknologi Kreatif Nusantara, Cube Studio ID, yang fotonya mungkin bisa dilihat di bawah. Ya, jadi startup di bidang teknologi yang fokusnya ke pameran virtual. Dan untuk sekarang ini di sela-sela waktu aku juga ngambil beberapa job desain yang mungkin dari teman-teman, yang kebanyakan juga dari teman-teman sih jobnya itu. Lanjut. Nah, aku cerita sedikit nih awal perkenalanku sama desain ya. Ini buku desain pertamaku untuk yang belajar desain, dan ini aku beli dulu waktu kelas 4 SD kalau nggak salah. Nah, itu pertama kali aku bisa cinta sama yang namanya desain lah, suka. Yang awal itu diperkenalkan sama bapakku yang kebetulan juga ya suka di bidang komputer gitu. Dan dulu aku mulai ngulik-ngulik dari awal tuh sama sekali nggak tahu yang namanya Corel, namanya desain. Cuman aku nyoba untuk di situ kan ada tutorialnya kan. Aku coba dari lembar per halaman-halaman, ternyata bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan kemudian saat itu juga karena memang teman-teman yang lain di SD-ku saat itu nggak ada yang bisa desain, jadi ya namanya anak kecil seneng lah kalau bisa melakukan sesuatu yang temennya nggak bisa gitu. Dan itu salah satu percikan yang bikin aku senang sama desain sih. Dan di bulan pertama aku masih diajarin sama bapak untuk ngoperasiin
komputernya, terus di tahun selanjutnya aku yang ngajarin bapak gitu. Aku desain, bapak tanya ini gimana sih gitu. Ternyata dalam waktu 1 tahun ya aku bisa berkembang dengan pesat lah gitu. Lanjut. Nah ini beberapa yang aku kerjain selama beberapa bulan ataupun tahun terakhir ya. Jadi untuk di desain ini memang aku ngerjain semuanya sih, nggak cuma logo, nggak cuma brand guideline, tapi juga apapun yang berhubungan dengan desain coba aku buat ya. Kayak ini ada beberapa poster yang di tengah ini yang warna hijau sama kuning ini poster Pimnas, mungkin yang tahu dari Undip untuk yang tahun sekarang Sadam Arois itu dapat medali emas dan aku kemarin sempat yang buatin dan beberapa juga brand guideline untuk beberapa acara ataupun beberapa agensi yang minta aku untuk dibuatin. Lanjut. Nah, dari kesibukanku untuk desain saat ini dan apalagi untuk teman-teman ini kan besok bakal langsung terjun nih untuk bikin feed ataupun bikin desain-desain di KM ini. Dan ini udah banyak banget sih, banyak banget referensi desain yang sekarang itu dapat teman-teman temuin kayak di behance.net, terus di Pinterest juga. Dan aku ngerangkum ini ada 6 desain yang kira-kira bakal tren di tahun 2022. Nah, contohnya ini ada nomor 1 nih yang paling atas kiri itu ada 90-an nostalgia. Jadi ini lebih ke warna-warna yang kayak neon terus pakai mencampurkan antara warna gradasi dan warna yang flat gitu. Terus yang di nomor 2 nih ada ukiyo-e flat design yang paling kanan ini. Ini tuh pertama kali tren tuh tahun waktu era sesuatu di Jepang gitu. Kayaknya ada satu artis namanya ukiyo-e dan itu udah lama banget sih tahun 1400-an. Dan sekarang berulang lagi di tahun 2022 ini bakal tren. Terus yang ketiga di bawah kiri ini ada yang Daydream Doodles. Ini pakai warna-warna dreamy lah, campuran warna-warna terang antara pink, biru, kuning. Terus yang keempat, yang bawah tengah ini ada yang namanya anti design. Nah, anti design ini kayak bentuk perlawanan orang-orang akan aturan desain yang ada sekarang gitu sih. Jadi kalau bisa lihat teman-teman, di sini ada banyak banget kayak mencampur adukan lah tulisan ditumpuk-tumpuk, apa-apa ditumpuk-tumpuk, yang sebenarnya nggak kebaca gitu loh. Sebenarnya ini jadi sebuah style sendiri gitu. Dan Extreme Bubble tuh yang atas tengah itu pakai bubble yang kayak gedut-gedutan kayak gitu. Yang terakhir sama Grunge Revival itu bawah kanan itu yang pakai kesan kotor-kotor gitu kayak sangar kotor terus adventure gitu. Nah sebenarnya banyak banget referensi desain yang bisa teman-teman pakai ya untuk kedepannya gitu. Dan ini juga beberapa salah satu aja yang kira-kira bakal meledak sih di tahun 2022. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang warna ya. Dana coba bisa di refresh dulu nggak? Dan kayaknya slide-nya ada yang beberapa belum muncul sih. Di refresh dulu coba itunya. Canva-nya. Oke, bentar ya, Mel. Ada Dan. Bentar. Soalnya di aku belum ini lagi sih, Mal. Belum ada taman alfa. Yang oh iya sebentar ya. Oh iya ini udah ada, Mal. Aman. Bentar. Skin lagi. Habisnya tren kayaknya nih. Sebelumnya tren. Ada nggak? Sebelumnya tren ya? Ya benar ada nih. Bentar ya. Coba gue share screen lagi. Apakah sudah terlihat? Udah. Oke, aku lanjutin ya. Kita mulai dari hal yang membosankan dulu lah. Definisi dari desain gitu ya biasanya. Apa sih desain itu? Mungkin teman-teman udah ngelakuinnya cuman nggak sadar kalau sebenarnya itu desain memang teknik buat menyampaikan pesan tapi lewat
visual, medianya visual gitu. Banyak cara buat kita menyampaikan pesan ya, kayak kalau orang nyanyi musik, menyampaikan pesan lewat musik, orang nulis menyampaikan pesan lewat kata-kata. Nah, kalau yang desain ini menyampaikan pesan lewat visual. Nah, kenapa aku kasih ini, karena sebenarnya itu orang desain itu nggak hanya mendesain, nggak hanya buka software terus, ngedesain tuh nggak hanya itu gitu loh. Sebenarnya ada di belakang itu ada proses yang sebenarnya terjadi di pikiran teman-teman waktu ngedesain. Nah, ini ada 5 design thinking proses yang mungkin teman-teman nggak sadarin waktu ngelakuin desain gitu. Yang pertama adalah tentunya empati. Teman-teman bakal ngerasain dulu ataupun, mencari tahu apakah yang pengen dibawakan atau keresahan teman-teman tuh akan desain itu apa sih gitu. Nah, habis teman-teman tahu, teman-teman itu mendefinisikan apa yang harus teman-teman bikin. Lalu berlanjut ke ide, terus, teman-teman baru ngelaksanain proses desainnya, dan yang terakhir baru ngetesting apakah desain ini tuh sebenarnya berjalan apa enggak sih, tanggapan dari teman-teman tentang desain kalian tuh gimana sih gitu. Nah, yang sangat perlu diperhatikan adalah sebelum mendesain, teman-teman itu goals-nya tuh apa? Teman-teman pengen bikin apa? Pengen mengangkat pesan apa dari desain teman-teman gitu loh. Dan sasarannya siapa? Sasaran dari desain itu siapa? Apakah anak muda? Apakah orang tua? Apakah anak kecil? Dan filosofi yang pengen dibawa tuh apa gitu. Nah, sebelum kita mikir berat-berat, kita lanjutin dulu. Lanjut. Sebentar ya. Oke, bisa dilanjut Dan. Nah, kita bahas tentang warna ya untuk yang poin pertama di malam ini nih. Nah, warna itu punya peran yang vital banget sih buat di desain gitu. Kita bisa ngarahin mata ke sebuah desain gara-gara warna. Kita bisa ngatur mood atau emosi, dengan warna, dan apalagi kita bisa mengkomunikasikan sesuatu itu tanpa menggunakan kata-kata dengan warna. Contoh pasti udah pernah baca kan, kayak kalau warna merah tuh melambangkan, mungkin bisa kemarahan, mungkin bisa arogansi, atau bisa ngasih, eee, notice yang lebih saat warna merah itu dikasih di desain teman-teman gitu. Nah, selanjutnya next Dan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tujuannya warna itu apa, kita tinggal cari tahu bagaimana cara menggunakan warna dan menentukan warna itu cocok apa enggak kalau dipakai gitu loh. Nah, aku pengen tanya sama siapa nih? Azaria mungkin ya yang on cam nih. Azaria dulu waktu SD pernah diajarin itu enggak? Campur-campur warna gitu sama gurunya? Ada sih Bang, kayak pakai krayon gitu kan biasanya. Nah, yes, Iya. betul. Nah, bisa back lagi enggak Dan? Nah, sebenarnya itu kalau untuk masalah warna tuh udah diajarin sama guru kita sejak jauh-jauh hari sebelum kita meet malam ini gitu loh. Kayak yang Azaria barusan sampaikan waktu di SD. Lanjut Dan. Bahkan teman-teman udah diajarin untuk campur antara 2 warna, main color sama secondary color gitu. Nah, ini contohnya ada warna merah, kuning, sama biru. Terus next Dan. Merah sama kuning kalau dicampurkan jadi warna oranye, terus kuning sama biru kalau dicampurkan jadi hijau, terus biru sama oranye kalau dicampurin jadi ungu gitu. Nah, sebenarnya udah pernah teman-teman laksanain. Nah, apa hubungannya yang dulu teman-teman lakuin dengan apa yang akan teman-teman buat di desain teman-teman? Lanjut. Nah, untuk yang masalah mencampur-campurkan warna ini, nah tadi kan baru 3 warna tuh. Kita campurin lagi jadi 6 warna, campurin lagi jadi 12 warna, terus akan berlanjut menjadi next. Nah, akan berlanjut menjadi color wheel ataupun roda warna. Nah, dan ini merupakan skema warna yang memang jadi aturan saat kita bikin desain gitu. Baik itu untuk mempermudah ataupun menentukan warna yang cocok di desain kita gitu. Next. Nah, semua itu dinamakan color theory. Oke, untuk saat kita masuk ke color theory, oke, aku tanya ke siapa sih? Maheswari deh. Maheswari udah sempat desain kan dulu-dulunya? Pastinya.
Iya Kak, sedikit-sedikit. Nah, jadi tugas pasti ada yang suruh desain lah pasti ya. Minimal pakai Canva itu juga. Dulu mahasiswa waktu ngedesain mikirin tentang color theory nggak? Ataupun pakai roda warna yang kayak tadi? Atau sekedar desain-desain aja? Biasanya kan di Canva ada itu Kak, ada itu. Nah, template-nya ya? Color Enggak, template ya? di Atau apa? color-nya kan kayak udah diurutin gitu kayaknya. Iya, color palette-nya itu. Iya. Ya. Nah, color palette yang ada di Canva kayak mahasiswa pakai itu juga menganut dari color teori ini. Nah, cuman kan mahasiswa nggak sadar kan. Makanya aku pengen jelasin nih sebenarnya apa sih di belakang teknologi yang mahasiswa itu pakai gitu loh. Lanjut Dan. Nah, oke, jadi belajar dari pengalaman ya. Nggak semua orang itu bisa yang namanya mencampur adukan warna. Aku sendiri kalau untuk sampai sekarang masih mungkin agak kesulitan untuk mencampur adukan warna. Makanya butuh bantuan. Ada temanku itu salah satu kerjanya jadi ilustrator, desain grafis juga, dan dia emang nggak perlu lihat kayak ginian, udah langsung bisa ngeset warna dengan bagus gitu loh. Nah, cuman untuk orang yang nggak bisa ngeset dan memang dia butuh alat bantu, ini bakal berguna banget sih. Nah, ini ada 5 color teknik yang bisa dipakai sama teman-teman buat menentukan warna di color palette desain teman-teman. Untuk yang pertama ini monokromatik. Monokromatik itu cuma kita pilih satu warna, terus kita atur aja untuk masalah kecerahannya. Itu doang sih. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada analog. Untuk yang analog, teman-teman udah nggak usah pikirin namanya apa, intinya lihat aja color wheel-nya gitu. Nah, untuk analog ini kita pakai warna-warna yang bersebelahan, 3 warna yang bersebelahan, dan jadinya akan seperti ini. Itu namanya analog. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada complementary. Complementary itu berlawanan. Jadi warna yang berlawanan itu sebenarnya akan menghasilkan paduan warna yang bagus gitu loh. Contoh ini warna oranye sama hijau. Terus untuk yang ungu berarti pasangannya apa nih? Rian Adyuta. Ungu apa nih pasangannya nih? Oh, kalau yang ungu berarti pasangannya itu yang kuning, Kak? Iya, benar. Terus untuk yang merah, ini pasangannya juga ke hijau gitu. Nah, ini warna merah sama hijau kan kita lihat sering banget nih di tomat iya, di cherry iya, di apel iya. Dan ternyata apa yang kita lihat di sini tuh di alam tuh juga udah ada gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita gunakan teknologi sekarang itu tuh semuanya adaptasi dari alam. Sebenarnya itu pasangan-pasangan warna yang di alam tuh udah ada sebenarnya. Dan kita adaptasi di desain kita. Lanjut. Nah, ini ada yang tahu kenapa warna yang bikin Joker milih warna hijau, ungu sama oranye? Ya salah satunya mungkin ya, mungkin ini sok tahu aja sih ilmunya sih. Mungkin pertimbangannya juga karena dia pakai triadik, komplementari yang triadik gitu. Lanjut. Lanjut lagi Dan. Oh, oke yang tetradik ini yang terakhir nih kayaknya nih. Jadi tetradik itu tetra 4 ya. Jadi pakai 4 warna. 4 warna ini aslinya kalau teman-teman perhatiin cuma bikin dari dua pasang komplementari warna. Jadi ungu sama kuning, terus biru sama oranye, terus digabungin jadi tetradik. Nah, ini triknya nih buat teman-teman kalau pengen bikin color palette dari 4 warna, itu usahain satu warna adalah yang mendominasi. Nah, kalau dilihat di sini kan yang mendominasi kan warna biru nih. Nah, ini akan sangat bagus kalau salah satu warna itu mendominasi di tetradik ini. Lanjut. Nah, oke. Untuk sekarang nih, aku pengen teman-teman main dulu sih sama Adobe Color. Coba bisa semuanya buka untuk Adobe Color-nya. Terus itu di Google, terus Adobe Color. Mungkin bisa dihentiin dulu ya, si Dana, share screen-nya. Oke, thank you. Nah, share screen-ku udah kelihatan belum? Udah ada? Udah Mal, aman. Udah. Oke, aku minta tolong buat teman-teman untuk sekarang buat
buka dulu nih Color Adobe. Nah, di sini ini alat yang bisa bantu teman-teman untuk bikin color palette ataupun menyesuaikan color palette dari desain teman-teman gitu. Nah, biasanya kan kalau aku personally jarang banget yang namanya buka di Google tuh cari color palette gitu. Kalau aku pengen warna-warna yang lebih fleksibel atau aku pengen menentukan suatu warna gitu, aku lebih suka untuk pakai Adobe Color ini sih. Nah, jadi apa yang udah aku jelaskan tadi kayak analog, monokromatik, triad, komentar ini semuanya di sini ada sih. Nah, jadi kayak ini. Kayak misal dari implementasinya ya. Kalau komplementari kan ini artinya warna yang berlawanan kan. Nah, kita bisa tinggal geser-geser nih di sini. Nah, kayak gini. Kita cari aja warna yang kira-kira sesuai sama kita. Misal lagi warna apa ya, triad kali ya. Kita pakai 3 warna. Coba yang lain dulu kali ya. Oke, analog gak apa sih. Jadi analog yang tadi kayak udah aku jelasin itu kayak warna-warna yang bersebelahan itu kita pakai. Jadi misal aku pengen punya warna merah, terus aku kunci di sini kan. Terus selain itu aku juga pengen punya warna oranye, agak oranye gitu. Nah, selain itu aku juga pengen punya warna ungu. Nah, kira-kira kayak gini dari color palette yang aku bikin dengan warna-warna yang pengen aku tentuin sebagai kuncinya gitu. Ini bisa teman-teman utak-atik sendiri nih. Ini sangat-sangat fleksibel sih kalau buat cari-cari color template. Nah, di sini juga ada yang namanya fitur explore. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak punya waktu banyak buat ngutak-atik di sini, tinggal cari explore aja, terus kasih deh contoh warna, tulis aja warna yang pengen teman-teman cari, kayak blue and red. Keluar nggak deh? Nah, ini kayak color template untuk warna merah dan biru. Ini banyak banget sih, udah unlimited banget kalau buat cari warna-warna kayak gini nih. Ini untuk color Adobe. Salah satu pemanfaatan teknologi buat desain kita nih. Bisa dilanjutin dan share screen-nya. Udah kelihatan? Oke, udah. Lanjutkan. Nah, ini nih yang mungkin agak rancu sama agak teman-teman mungkin pernah dengar ya, apa sih CMYK, apa sih RGB gitu. Dan ini pemanfaatannya harus teman-teman kenali perbedaannya karena kita pengaruh sama fungsi yang akan kita jalanin gitu. Kita desain untuk apa? Apakah kita desain untuk cetak, media cetak, apakah kita desain untuk media digital gitu. Nah, teman-teman mungkin sebelum ini ada yang udah tahu belum perbedaan antara CMYK sama RGB. Nah, ini biasanya teman-teman temuin waktu bikin proyek baru di Photoshop ataupun di Corel gitu pasti ada sih pilihan CMYK atau RGB. Ini siapa ya? Si Muhammad Iqbal Advani kali ya? Ada nggak nih? Muhammad Iqbal Advani? Ada, Kak. Oh, ada. Siapa dipanggilannya Iqbal? Apa Muhammad? Ya, Iqbal. aja. Oh ya, Iqbal udah tahu belum perbedaan antara CMYK sama RGB itu apa? Kalau setahuku tuh RGB itu red, green, blue ya dasarnya. Kalau Ya, betul. CMYK Betul sekali. kurang tahu. Kalau CMYK apa? Kalau CMYK belum sih, Kak. Belum. C-nya tuh cyan, M-nya tahu nggak? Magenta. Nggak tahu. Oh, ini Iqbal pernah ngisi printer nggak? Tinta printer? Pernah. Pernah dong, pasti dong. Nah, di situ ada berapa warna tuh? Ada? Berapa ya? Lupa sih, Kak. Oke. Kalau Y-nya mungkin yellow sih. Ah, benar. M-nya?
M-nya mungkin Merah, ini. merah. Enggak. M-nya itu magenta. Kalau K-nya apa? Enggak tahu, Kak. K-nya kuning. Bukan ya? Bukan. Kalau hitam apa hitam? Hitamnya berarti kode apa, Bal? Ngasal aja, Bal. K ya? Enggak tahu, Kak. Oke. Iya, bener Kak. Di CMYK tuh, ya itu tinta printer tuh CMYK warnanya. Cyan, magenta, yellow, sama kuning. Cyan tuh biru ya kalau nggak salah. Magenta yang merah keunguan, yellow kuning. K tuh yang untuk hitam. Nah, kenapa K nggak ditulis black itu nggak tahu. Aku nggak tahu. Jadi nggak usah ditanya ya. Intinya CMYK itu tinta printer, terus kalau RGB, red, green, blue. Nah, kenapa beda? Jadi gini, peruntukan desain teman-teman, kalau untuk awal desain, bikin proyek baru itu harus dilihat tujuannya dulu. Apakah desain teman-teman itu bakal hanya dilihat di layar saja, secara digital, atau akan dicetak gitu loh. Nah, kalau mungkin yang pernah lihat, pernah baca, kalau monitor ataupun laptop ataupun PC, itu di dalamnya itu ada pixel-pixel kan. Nah, satu pixel itu terdiri dari 3 warna RGB kalau dilihat pakai Microsoft gitu ya. Warna merah, hijau, sama biru. Dan itu kenapa warna RGB itu nggak bisa di-convert ke CMYK. Jadi antara 3 warna, di-convert ke 4 warna itu nggak bisa. Sebenarnya dipaksakan bisa, tapi nggak bagus gitu loh. Nah, kayak ini CMYK, C-nya 0, M-nya 0, Y-nya 0, K-nya 100. Kenapa K-nya 100 dan lainnya 0? Karena tinta kan warnanya putih tuh. Kalau biar warnanya hitam, kayak fontnya ini kan harus dikasih warna hitam full kan. Nah, berarti di fullinnya berarti K-nya 100 gitu. Kita menghitamkan kertas yang putih. Nah, sedangkan kalau layar monitor, kita kalau untuk yang warna putih, kita itu memutihkan layar yang hitam. Intinya makanya kita nge-push RGB, kalau dikeluarin semua itu nanti warnanya bakal putih gitu sih. Jadi jangan lupa nyeting proyek teman-teman. Kalau mau dicetak itu pakai yang settingan CMYK. Kalau cuma ditampilkan secara digital itu pakai settingan RGB. Oke, lanjut dulu. Nah, oke, kita istirahat bentar nih biar agak bosan nih. Aku pengen teman-teman on mic dulu dong semuanya. Kita main game kecil-kecilan nih. Ini namanya Mandela Effect. Dana tahu nggak Dan Mandela Effect Dan? Jujur, walaupun aku sering main sama Kamal, tapi aku nggak tahu nih Kamal mau ngapain. Nggak baru ditambahin 5 menit terakhir tadi sih. Oke, Gimana sekarang itu nih. Sekarang on mic dulu dong semuanya, biar rame nih kita nih. Yuk, teman-teman yuk. On mic dulu ya. On mic dulu. Barangkali kalau yang belum on cam, mau on cam juga nggak Iya, apa-apa loh. on cam dulu. Waduh, sepi banget nih, cuma 4 orang nih on cam. Aduh, ini terpantau belum pada on mic nih guys. Monggo guys. Ayo, marahin dulu Dan itu Dan. Ini Ya, ada paling tua ya Dan di sini Dan. Waduh, betul. Memang paling tua. Ini beberapa udah ada nih, Mal, yang on mic. Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Mandela Effect itu suatu persepsi yang salah kalau seseorang itu menganggap sesuatu itu benar, tapi ternyata itu salah. Jadi kenapa dinamain Mandela Effect? Itu dulu sempat ada penelitian yang menyatakan bahwa kebanyakan orang itu taunya Nelson Mandela itu meninggalnya tahun 1980. Nah, itu banyak orang yang sampai ngaku, aku lihat video pemakamannya kok Nelson Mandela itu tahun 1980 gitu. Dan ternyata ya karena Nelson Mandela itu nggak meninggal saat itu gitu loh. Nelson Mandela meninggalnya baru tahun 2013. Nah, kayak orang-orang menganggap persepsi yang salah, mereka menganggap itu sebagai suatu kebenaran gitu loh. Nah, di sini kuisnya adalah ada beberapa tricky, logo-logo tricky. Ini teman-teman kira-kira benar nggak nih jawabnya? Untuk yang pertama nih, ini pasti sempat lihat dong, Looney Tunes sama Looney Tunes. Yang benar pakai O2 apa pakai U nih? Nggak tahu sih jujur ya. Ada yang tahu nggak guys? Coba deh. Kayaknya kalau tahu mau dikasih sesuatu deh sama Kamal ya nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Teman-teman Ini ada Dana yang udah nih? nyiapin itu sih, siapa sih? Barangkali. Siapa nih? Rian Adyuta kali. Oh ya udah ya tadi Rian Adyuta ya. Kalau dari aku
Ingat aku sih Looney Tunes, Looney Kak. Tunes pakai O2 apa pakai U? Yang kanan, Kanan. Oke. yang kanan Oh iya. Kak, yang kanan. Oke, cek Dan. Slide selanjutnya Dan. Aduh, nge-lag bentar. Oke. ya. Hey. Betul ya? Hey. Hampir. Oke, bener Rian. Oke, lanjut ya. Nah, ini George si Monkey. Si monyet George. Nah, si Monkey ini ada ekornya apa enggak nih? Menurut persepsi teman-teman. Jangan nyontek kok ya. Ini jangan nyontek loh. Tolong kok nih. Siapa ya? Anastasia kita deh. Ada nggak? Iya kak, kalau menurut aku yang nggak ada. Nggak ada, yakin. Padahal monyet tuh ada ekornya loh. Monyet Tetap. tuh ada ekornya loh. Nah, yang kanan kak coba. Yang kanan. Dikunci? Kunci, oke. Lihat jawabannya Dan. Oke, bener. Thank you Anastia. Kalau mau ambil makan-makan lagi bisa di off camin lagi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini yang suka beli sepatu nih. Kayaknya Dana sepatunya nggak ada yang ini deh. Skechers apa Skechers nih? Ada T-nya apa nggak ada nih? Siapa ya? Gilar Adi. Ini kalau ada yang punya sepatunya harusnya bener sih jawabannya sih. Ada T-nya apa nggak nih? Kayaknya nggak ada sih kak. Nggak ada. Eh. Mantap. Oke, lanjut Dan. Aduh. Salah. Kau benar semua sih Dan. Oh bener ya? Harusnya susah loh dari Dan. Karena aku aja berkali-kali salah jawab ini. Yang terakhir nih kayaknya nih. Lanjut ya? Nah nih. Pikachu. Ekornya ada warna hitamnya enggak? Ada warna hitamnya apa warna coklat di ujung doang nih? Siapa ya? Adinda Putri ada nggak? Kalau dari aku sih nggak ada di yang kanan. Wah, Adinda nyontek ya? Kebutuhan banget kamu. Parah. Hah? Ini harusnya ada yang salah loh. Bentar ya, aku nyambungin Android Cam dulu. Oke. Yang mana? Yang kanan? Yakin nggak mau diganti? Enggak. Ya udah. Ada warna hitamnya nggak tuh Dan? Dilihat Dan. Betul. Masih ada nggak sih? Habis. Oke. Kita kembali ke materi. Thank you teman-teman yang udah on mic sama on cam barusan. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua nih tentang tipografi. Tipografi itu style of appearance of text atau the art of working with text. Jadinya seni untuk menyusun teks sedemikian rupa itu namanya tipografi. Teksnya adalah bendanya, seni ataupun ilmunya adalah tipografi gitu. Jadi bedain antara tipografi sama teks ataupun font. Next. Nah, ini pasti udah teman-teman tahu lah ya, ada 3 jenis font, 3 style jenis font yang teman-teman pakai ataupun ada sekarang. Itu ada serif, ada sans, ada dekoratif. Serif itu yang seperti ini, sans yang seperti ini, selain serif sama sans, itu yang namanya dekoratif itu. Untuk rincinya, next slide. Nah, untuk yang font serif, itu font yang punya ekor ataupun punya ujung di ujungnya ini. Kayak ada terusannya, itu namanya serif. Nah, untuk serif ini biasa teman-teman pakai ataupun cocok untuk dipakai di misal surat kabar ataupun media cetak. Terus ngasih kesan kalau tulisan ataupun desain ini desain yang serius ataupun resmi gitu. Itu kenapa kebanyakan surat undangan, terus surat-surat yang berbau instansi itu pakainya serif, itu biar terkesan lebih resmi. Lanjut. Nah, untuk yang sans, serif, kenapa dinamai sans? Karena sans banget gitu loh. Fontnya tuh sans banget, santai. Enggak sih, sans sebenarnya tuh artinya tidak. Sans serif artinya tidak serif gitu. Tidak serif artinya nggak ada ujungnya ini. Nah, ini yang namanya dinamakan font sans. Jadi bedanya cuma masalah ujung ini sih, ada ekornya atau enggak. Itu yang bedain antara serif sama sans. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir, font dekoratif. Font dekoratif tentunya
di luar dari yang sans sama serif. Dekoratif ya pasti sesuai dengan namanya lah. Banyak dekoran-dekoran yang ada di fontnya. Terus kalau teman-teman biasa nemuin itu ada font-font yang misalnya aneh-aneh, simbol-simbol sampai nggak kebaca sendiri, yang bahkan nggak tahu tuh diciptain buat apa tuh font yang nggak kebaca kan ya. Nah itu dinamain font dekoratif. Lanjut. Nah, kita masuk ke gimana caranya bikin tipografi yang baik gitu ya. Setelah kita punya warna, setelah kita punya teks, gimana sih cara bikin tipografi yang baik gitu. Lanjut. Nah, aku bisa saranin beberapa opsi ya untuk penggunaan tipografi yang baik. Untuk yang pertama ini kita cuma pakai satu font aja gitu. Nggak perlu repot-repot, udah pakai satu font dan pergunain ataupun atur ukurannya aja. Nah ini aku misal pakai interbold sama interregular. Kenapa aku bedain? Biar ada penekanan gitu loh, biar ada kontras ataupun perbedaan. Jadi untuk judul lebih terhighlight dan isinya nggak begitu terhighlight gitu. Lanjut. Nah untuk yang kedua ini aku bisa kasih opsi untuk kita pakai dua font. Jadi gabungan antara serif sama sans serif. Nah ini ada seperti ini bedanya. Jadi walaupun kita pakai dua font yang berbeda ya tetap bagus gitu loh, asalkan proporsinya tetap cocok. Penggabungan antara serif dan sans serif. Nah ini juga bisa kita lihat juga ada perbedaan nih, mana yang judul, mana yang subjudul, mana yang isinya. Lanjut. Nah ini istilahnya do and don'ts ya. Kalau tadi yang do, yang bisa teman-teman lakukan, ini yang don'ts. Yang pertama ini hindari penggunaan font yang nggak ada kontrasnya ataupun nggak ada perbedaannya. Jadi misal kayak judul sama isi pakai font bold semua, ini kayak kurang menekankan perbedaannya antara judul sama isinya gitu loh. Nah makanya aku tadi pakai dua jenis font yang berbeda, bold sama reguler. Lanjut dan. Nah untuk yang kedua, yang don'ts, ini adalah kalau tadi itu kita harus pakai yang kontrasnya pas, kalau ini kontrasnya malah terlalu kontras, terlalu beda gitu. Yang satu terlalu tebal, yang satu malah ketipisan, jadinya kayak terlalu beda, jadi agak kurang enak dibaca gitu. Apalagi ini Agrandhirtin, font ini font yang lumayan tipis, dan kalau hasilnya kecil bakal susah banget buat dibaca sih. Lanjut. Nah, tadi yang mengenai font ketiga itu yang dekoratif, itu font yang memang benar-benar aneh ya. Ada yang aneh, ada yang ya bagus juga gitu. Cuman kebanyakan memang fontnya aneh gitu. Nah, ini walaupun fontnya seperti itu, bukan berarti tidak bisa dipakai. Bisa banget, asalkan penggunaannya tepat. Salah satunya adalah kita pakai buat judul. Ini biasanya memang dekoratif itu dipakai buat judul. Kayak New York Times, ataupun buletin-buletin yang judul-judulnya aneh, itu akan tepat kalau menggunakan font dekoratif. Dipakai sebagai judul. Lanjut dan. Nah, ini terakhir, don'ts yang terakhir adalah jangan pakai lebih dari 3 font untuk satu desain. Ini kita bisa hitung nih ada berapa font nih di dalam satu desain nih. Ada 1 buat New York Times, Blue Norman, 2, isinya 3, baca berita lainnya 4. Nah, aku terus pernah sempat diajarin sama dosen desainku sih. Kalau kita maksimalin dalam satu desain itu hanya ada 3 font. Kalau memang teman-teman mau ya. Kalau kurang malah lebih baik gitu loh. Dan ini jadinya kalau kita pakai font lebih dari 3 dalam satu desain. Jadi kayak kurang ada konsistensi gitu dalam desainnya. Lanjut dan. Nah, oke aku pengen tanya sih. Untuk kemarin waktu materi sama Mas Rama ya, yang bagian fotografi diajarin golden ratio juga nggak? Terserah deh siapa yang jawab deh. Kemarin belum, Mal. Jadi Belum. kemarin sama Rama lebih diajarnya tentang teknik apa sih? Apa aku lupa deh, Edward. Ya Edward. Oke, jadi golden ratio itu banyak banget untuk kita pakai ya di apapun di kehidupan. Itu sempat salah satu ilmuwan siapa gitu menemukan golden ratio gitu, dan memang dipakai juga di Mona Lisa, pakai proporsi golden ratio.
di fotografi pakai, di videografi pakai, dan ternyata di desain juga bisa kita gunakan gitu loh, komposisi golden ratio ini. Lanjut. Nah, tadi ini adalah salah satu komposisi yang teman-teman bisa pakai. Salah satunya adalah untuk menentukan ukuran font. Kayak tadi bisa balik ke itu nggak, Dan? Back dulu coba, terus yang ada, nah itu yang 3 ukuran font. Nah, ini kenapa aku atur ini 25 terus 40,5 terus 65 pt ini tadi pakai salah satu implementasi dari golden ratio ya. Jadi bisa back lagi, Dan, sorry, yang tadi, yang terakhir. Nah golden ratio ini salah satu komposisi yang mungkin teman-teman nggak sadari ada di banyak banget karya seniman, baik itu pelukis maupun desain grafis, yang gunanya untuk mengarahkan audiens ataupun orang waktu melihat visual itu mengarahkan ke suatu titik tertentu gitu. Itu juga bisa dipakai untuk mengatur proporsi, kayak ini yang gambar bawah kiri, seberapa luas konten atau seberapa luas sidebar yang pengen teman-teman atur luasnya gitu. Ini mungkin kepake kalau teman-teman bikin majalah ya, layoutnya isinya seberapa, terus kolom informasinya seberapa, itu bisa. Ini angka cantiknya itu 1,618 gitu. Nah tadi itu aku kan ngatur untuk isinya itu, nah kayak ini nih, untuk isinya kan ada 12 pt nih. Untuk judulnya ada 20 pt, nah 20 per 12 kalau dibagi 1,6 gitu. Ini teknis banget sih. Cuman kalau aku lagi iseng-iseng dan bingung untuk ngatur ukuran font, ini kenapa nggak cocok-cocok kayak gitu, aku pakai ini aja sih. Tinggal kaliin aja, isinya 12, dikaliin 1,6, oh jadi judulnya, subjudulnya 20, kali 1,6 jadi judulnya gitu. Itu bisa teman-teman pakai buat ngatur ukuran font di majalah ataupun di konten feed besok nih. Lanjut. Nah, ini mungkin ada yang sempat bertanya di pikiran teman-teman ya. Ini kan lagi booming-booming banget yang masalah license ya. License font, license gambar. Kemarin juga sempat ada salah satu kreator Instagram yang pakai karya punya orang lain, dan itu orangnya ngamuk-ngamuk gitu, kreatornya ngamuk-ngamuk. Nah, ini adalah opsi teman-teman yang bisa dipakai untuk cari font-font gratisan. Nah, cuman license-nya gimana? Nah, aku pengen ngasih tahu nih. Bisa stop sharing dulu? Oke. Adinda Putri kalau cari font biasanya pakai web apa? Apa pakai bawaan yang di Windows aja? Adinda Putri? Ih, kaget ayo. Siapa sih panggilannya? Adinda apa Putri? Dinda. Dinda kalau cari font di web apa, Din? Ingat nggak, Din? Apa pakai sembarang aja? Pakai ini aja sih di platformnya, yang adanya di platformnya aja. Davon udah pernah pakai Davon? Belum. Nah, oke, thank you Dinda. Ini makanya aku kasih lihat beberapa web untuk font dan gimana cara tahu apakah font itu bisa dipakai untuk komersial apa enggak gitu. Ini ada Davon, terus ada Google Font. Terus yang terakhir itu ada Font Squirrel. Nah, kalau untuk Davon di sini ini banyak banget kan ya pilihannya. Dan di sini ada bisa dilihat teman-teman free for personal use. Ada juga yang 100% free. Nah, kenapa kita harus perhatiin ini ya? Ya mungkin teman-teman beberapa kali nggak begitu memperhatikan untuk yang masalah license ini, tapi memang salah satu cara kita menghargai desainer font adalah dengan memakai sesuai dengan aturan yang mereka berikan ataupun license-nya gitu. Dan jangan putus asa kalau banyak
font-font teman-teman yang pengen dipakai ternyata nggak ada license untuk free gitu, karena tenang aja, karena banyak banget fonts yang license-nya itu free. Contoh ini, free for personal use, berarti bisa dipakai untuk kebutuhan personal, tapi nggak bisa dipakai untuk komersil, alias buat diduitin gitu. Jadi kalau teman-teman terima job, apapun yang bisa menghasilkan uang dari desain itu, maka nggak bisa pakai font dengan license ini. Terus contoh ini lagi ada 100% free. Nah ini berarti teman-teman bisa pakai font ini untuk komersil juga. Nah kalau untuk yang di Google Font, ini semuanya udah terkurasi sama Google untuk bisa dipakai secara full, baik itu personal maupun komersial. Ini mau diduitin bisa, mau dipakai untuk personal juga bisa. Jadi kalau nggak pengen ribet, cari aja di Google Fonts. Tapi memang pilihannya lebih sedikit. Terus yang terakhir ini font scroll. Font scroll itu sama juga, dan bisa lihat teman-teman di sini nih. Ada commercial desktop use, berarti boleh dikomersilin. Terus ini ada font face embedding, ini boleh dipakai di web. Terus ini ada this is not allow ebook or portable document, nggak boleh buat desain ebook ataupun bentuk-bentuk yang PDF itu nggak boleh portable document. Yang terakhir, ini nggak boleh untuk dipakai di aplikasi ataupun software, harus beli license-nya gitu. Nah, ya mungkin ini nggak akan terlalu penting kalau teman-teman pakai di desain yang personal gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang pengen iseng-iseng, ada job datang gitu, tolong sangat-sangat perhatikan license-nya seperti apa. Karena ya nggak mau kan kalau suatu hari teman-teman dapat uang dari situ, tapi ya suatu hari juga dituntut sama artisnya kan juga nggak ada yang tahu gitu kan. Biar aman aja sih. Lanjut Dan, share screen-nya. TGIF ini bukan thanks God if tapi thanks God it's free ya. Free. Lanjut. Nah, apakah desain harus punya filosofi? Ini lebih ke pendapat personal sih. Tapi kalau menurut Karenina Putri gimana nih? Desain harus punya filosofi nggak? Kalau dari izin masuk Kak, kalau dari aku sih Monggo, tergantung monggo. penggunaannya Kak. Yes. Nah, gimana tuh? Tergantung penggunaannya. Yang seperti apa? Kalau misalkan kayak untuk personal aja kayaknya bebas sih. Tapi kalau misalkan kayak untuk ikut lomba atau untuk bikin kayak logo suatu organisasi, kayaknya itu harus ada filosofinya. Okay. Atau poster-poster yang official gitu, kayaknya menurutku bagusnya ada filosofinya. Oke, thank you Karenina Putri buat pendapatnya gitu. Aku sependapat sih sama si Karenina Putri. Apakah desain harus punya filosofi? Ya tergantung penggunaannya, tergantung tujuannya gitu. Kalau memang itu dalam pembuatan logo, suatu perusahaan, suatu acara yang memang mengharuskan untuk ada ide yang tertanam ataupun ideologi yang harus dibawa ke tahun-tahun ke depannya, yaitu perlu untuk dikasih filosofi gitu. Atau misal teman-teman pengen bikin feed Instagram yang contoh ya, Instagramnya Gejayan memanggil, itu kalau nggak salah, coba ya aku buka ya. Instagram Gejayan memanggil, kalau teman-teman buka, itu salah satunya kebanyakan memang yang aku temuin ini banyak berita ya. Tapi aku lupa IG-nya apa. Salah satu gerakan Gejayan juga. Dia itu IG-nya cuma isinya tulisan-tulisan doang. Tulisan-tulisan di bold, kata-kata di bold gitu. Tapi apakah itu punya filosofi sendiri? Ya walaupun kelihatannya remeh cuma tulisan, tapi kalau ditelisik ke belakang, itulah cara mereka mengkomunikasikan desain mereka gitu. Mereka nggak perlu desain yang macam-macam, warna yang meriah, yang penting punch aja gitu. Langsung ditembak aja pakai kata-kata. Itu aliran yang mereka bawakan gitu. Jadi apakah desain harus punya filosofi? Ya tergantung penggunaannya. Lanjut. Nah ini kayak ini nih. Ini desain HUT RI yang ke-75 ya.
Ini kalau teman lihat-lihat di bawah kanan ini bahkan per bentuknya dikasih makna sendiri nih, kayak lingkaran fokus, ini kemajuan yang ya entah itu ngada-ngada atau memang seperti itu ya. Tapi memang sekelas desain logo kemerdekaan ya harus punya filosofi. Karena ada ide yang harus ditancapkan gitu loh. Lanjut, apakah teman-teman kalau bikin tugas harus ada seperti itu ya tentunya nggak membutuhkan itu kan ya. Nah, perbedaan antara desainer sama artis sekarang. Apa sih bedanya desainer sama artis? Untuk artis itu lingkupnya lebih luas gitu loh. Artis bisa ngelukis, bisa juga berbagai macam bidang, sedangkan desainer itu punya lingkup yang lebih fokus. Dan kalau artis bikin lukisan, pernah pasti ya ngeliat lukisan yang nggak menarik dan nggak bisa dimengerti gitu ya. Kayak cuma kayak warna putih dikasih krem sedikit, tapi harganya bisa mahal gitu loh. Nah, artis itu lebih arahnya ke tersirat. Sedangkan desainer itu arahnya lebih ke tersurat. Karena desainer coba untuk mengkomunikasikan apa yang ingin dicapai oleh klien ataupun si desainer itu sendiri gitu loh. Jadi kalau desainer bikin desain yang mungkin nggak orang ngerti, ya artinya pesannya nggak tersampaikan gitu loh. Sedangkan fungsi desain adalah untuk mengkomunikasikan pesan itu. Gitu. Itu bedanya antara desainer sama artis. Lanjut. Nah, ini yang terakhir sih kayaknya. Apa yang bikin desain kita beda dari orang lain? Kalau dari pembelajaran malam ini gitu ya. Kan teman-teman berarti udah dapat teorinya semua ya. Udah dapat dasarnya semua. Teman-teman juga pakai software yang sama dengan teknik yang sama. Lalu apa yang bedain teman-teman desain teman-teman dengan desain orang lain? Yang bedain adalah stylenya gitu loh. Style yang dibawain teman-teman. Dan menemukan style itu susah gampang ya. Tapi kalau menurutku susah gitu. Aku juga dalam proses menemukan styleku sendiri. Dan kalau sekarang yang lagi booming gitu ya, NFT mungkin. Kenapa sih NFT seorang artis itu bisa mahal banget, sedangkan karyanya ya sebenarnya cuma gitu-gitu aja gitu loh. Kayak kemarin siapa Dan yang selfie itu Dan? Aduh, aku lupa namanya. Selfie siapa ya? Ya cuman Siapa? aku pikir teman-teman semuanya tahu sih yang selfie Ya, itu. yang selfie itulah ya. Nah, kenapa dia bisa beda gitu loh? Ya karena mungkin satu Indonesia yang bikin dia doang dan stylenya dia seperti itu gitu. Itu yang bisa bedain kita dengan orang lain adalah stylenya. Nah, itu mungkin yang ingin lebih fokus untuk ke arah desain gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang cukup ingin bisa aja ya nggak perlu sampai situ nggak apa-apa ke arah style gitu. Style itu pasti ditemukan dengan berjalannya waktu kok. Lanjut. Nah, oke. Terakhir tadi bukan terakhir berarti. Terakhir mungkin dari aku, dari apa yang aku sampaikan, dengan bekal teman-teman semuanya harus tetap belajar dan harus improve apapun itu. Dan yang kedua, nggak cuma berkutat di satu genre gitu ya istilahnya. Coba-cobain aja, eksperimen aja buat nge-explore, coba bikin sesuatu yang ada di genre lain ataupun di style lain gitu. Atau bisa juga temukanlah stylemu sendiri gitu. Misal, aku coba desain berapa kali tapi ada sesuatu yang unik ataupun jadi signature-nya aku nih. Nah, itu mungkin akan jadi style-nya kamu gitu loh. Yang terakhir, question and answer. Bentar, aku ngeblank. Aku nulis itu apa ya? Question and answer. Oh iya. Jangan cuma sekedar bikin desain. Kalau bisa tuntasin permasalahan yang ingin kamu bawa gitu loh. Ada ide apa permasalahan yang ingin dibawa, cobalah selesaikan dengan desain itu. Kayak mungkin Gejayan memanggil, mencoba untuk menyuarakan dari permasalahan yang mereka dapatkan gitu. Seperti itu. Cobalah tidak hanya sekedar buat desain, tapi mengkomunikasikanlah ide ataupun permasalahan yang pengen kalian bawa. Dan last coba. Nah, udah segitu aja sih. Sorry ya banget. Kayaknya nih materi paling lama dari yang kemarin-kemarin deh. Aku gak nyangka bakal selama ini sih. Tapi thank you banget buat atensinya. Anastasia, Gilar, Adinda yang udah nyempetin buat on cam sampai akhir materi ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tukar ide ataupun
coba-coba sharing bisa kontak aku di Instagram Alif Jauhari, kalau enggak langsung email aja ke alif@keepstudio.id. Oke, thank you banget. Sekian dari aku mungkin. Dana, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya teman-teman kita kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada Mas Kamal. Menurutku ini materinya cukup mahal ya teman-teman. Aku belum pernah dapat materi yang mendetail ini dan seteoritis ini. Aku pikir desain ya udah mendesain gitu aja ya. Ternyata ada banyak teori, ada perhitungan golden ratio, gimana cara cari fontnya yang pas juga seperti apa tuh ada semua. Oke, baik Ini teman-teman. harusnya materi nggak malam sih, dan harusnya dan siang gitu biasanya. Full Kalau Pak, lagi jam 7 fresh. sampai jam 7 lagi nggak sih? Ya, harusnya ada workshop lagi harusnya. Oke. Oke. Sebenarnya harapannya nanti teman-teman bisa ini, Mal. Ke depan kan kita akan ada proker kelas desain internal. Jadi harapannya mungkin barangkali bisa diadopsi atau diadaptasi dari materi yang Kamal malam hari ini untuk bisa dibawa kepada fungsionaris BMF Audit gitu. Oh, berarti Oke. orang-orang yang di sini bakal ngasih kelas kayak gini ke itu ya? Iya, Keluar betul. gitu ya? Akan ke seluruh fungsionaris, betul. Ya udah deh, siapin dulu sih. Ya, oke, baik. Kita memasuki sesi tanya jawab, teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya kepada Mas Kamal, sangat dipersilahkan, mungkin terkait tekniknya atau mungkin secara personality Mas Kamal berapa lama bisa menemukan kayak gini itu boleh banget dipersilahkan untuk langsung tanya aja sih. Monggo teman-teman. Monggo. Ya udah pada ngantuk nih. Kayaknya kalau belum ada yang tanya, sebenarnya aku malah ingin bertanya nih, Mas. Boleh ya? Apa? Oh, ya? tuh ada tuh Hafiz Winda Razan. Ada. Oke, berarti kalau gitu Hawi dulu. Terakhir udah. Aku terakhir ya. Kayaknya paling susah Mas soalnya. Monggo Hawi, silakan. Izin masuk. Kak mau tanya, cuman simpel aja. Font yang sering kakak pakai apa? Oke, dalam bikin apa nih? Bikin poster apa bikin dalam bikin UI? desain poster. Desain poster. Kalau aku ada itu sih. Aku nggak ada pakemannya gitu ya yang selalu aku pakai gitu. Cuman kadang-kadang aku 2 bulan pakai ini, 2 bulan pakai ini, 2 bulan pakai ini gitu. Untuk yang headline-nya ataupun judul-judulnya itu aku ganti terus. Cuman aku lupa namanya apa gitu. Tapi kalau untuk yang isi kayak tulisan-tulisan gitu yang banyak-banyak tulisannya, aku lagi pakai Inter sih. Inter tuh ada di Canva juga. Nanti coba dilihat ya. Itu sekarang lagi booming juga buat ngedesain UI. Itu Inter. Terus kalau font yang non tulisan banyak-banyak teks gitu, ya mungkin nanti aku cariin dulu sih. Atau bisa aku share habis ini. Karena aku lupa sekarang. Oke, habis. Oke, Mas. Makasih. Oke, terima kasih banyak buat HW sama Kamal. Barangkali begitu teman-teman jawabannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Sebelum aku mau nanya sih, aku agaknya masih ingin belajar lagi sih tentang beberapa hal yang disampaikan tadi. Monggo teman-teman. Terlebih mungkin buat teman-teman divisi desain grafis, kalau ingin bertanya sangat dipersilahkan ya. Ya, divisi apa aja sih, Dan? Aku jawab setelah Halista bertanya kali ya. Monggo, Halista. Sok. Permisi Kak, izin masuk. Aku mau tanya, berdasarkan pengalaman tuh aku pernah kayak diminta tolong buat desainin gitu, terus katanya nanti bakalan dibayar. Nah aku tuh dulu pernah bingung kayak kalau dari segi desain tuh yang harus dipertimbangkan buat harga bayar tuh gimana gitu Kak? Cara menentukan harga desain gitu ya? Oke. Kalista kalau itu yang minta didesainin teman apa keluarga apa siapa? Itu tuh tiba-tiba dari orang luar gitu loh Kak, kayak katanya buat dia pakai buat jualannya gitu. Makanya aku kayak bingung sebenarnya orang luar berarti bisnisnya ya? Iya. Bisnis. Oke. Iya. Tahu. Jadi ya aku dulu sempat bingung juga sih kayak Kalista waktu awal-awal ngambil job gitu ya. Pasti Kalista juga mikir di satu sisi melihat kliennya seperti apa, tapi lebih ke itu nggak sih? Kayak kemampuan diri sendiri masih seperti ini. Apakah aku pantas buat ngasih harga segini gitu kan? Nah, kalau berarti ada 2 hal yang diperbandingin nih.
Kamu pengen melihat kliennya seperti apa, atau kamu pengen berkaca kemampuanmu seperti apa, gitu. Nah, kalau aku lebih memilih untuk melihat kliennya seperti apa. Karena kalau kamu melihat mengkaca dirimu sendiri, yang namanya orang nganggap diri sendiri ya, kecuali kamu pede banget ya, pasti nggak akan pernah menganggap tinggi gitu loh. Makanya mungkin harganya akan rendah-rendah aja kalau kamu lihat, aduh, aku kemampuan desainnya mesti kayak gini gitu. Nah, saranku adalah kalau ada job-joban kayak gitu, kamu pahamin dulu kliennya siapa. Nah, sebelum menentukan harga, tanya-tanya dulu lah, ini untuk keperluan apa ya? Oh, untuk bikin logo untuk bisnis. Nah, bisnisnya namanya apa ya? Gitu. Kau bisa tuh stok dulu seberapa besar followernya, artinya seberapa besar klienmu itu. Nah, kalau kamu udah tahu klienmu sebesar apa, ya udah patok aja gitu. Kalau misal aku untuk harga teman gitulah ya, karena teman mungkin satu desain bisa 150. Itu ya rendah banget sih kalau Dana tahu aku setiap cerita lah, kok dia mau ngeregani semono tok tol gitu. Kok dikit banget gitu. Tapi kalau dilihat lagi kalau misal bisnis, ya udah jangan takut untuk ngasih harga tinggi gitu loh. Kalau kamu ngasih harga tinggi, ada yang namanya proses nego bakal turun dan akan mencapai titik di mana klien itu mampu. Tapi kalau kamu dari awal udah ngasih harga yang rendah, mungkin kamu ada peluang untuk dapat harga yang lebih tinggi, tapi nggak kamu coba gitu. Jadi saranku, pahami kliennya dulu, pelajari kliennya, kemudian tembaklah harga tertinggi gitu. Jangan terlalu baik hati sama klien gitu lah. Itu sih. Kalau enggak, kamu rugi sendiri. Kamu bikin logonya, bikin desainnya sampai nangis-nangis. Lah kok harganya cuma segini gitu. Itu sih. Yang penting kamu seneng aja sih. Gitu Kalista. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Yuk, sama-sama. Oke, terima kasih banyak buat Kalista sama Kamal tadi ya atas jawabannya. Sedikit guys, sebenarnya itu mewakili jawabanku juga sih teman-teman kalau ditanya demikian. Karena ya sedikit banyak juga aku sama kamu satu nasib lah dengan urusan-urusan bayar berbayar ini. Ya, sesusah itu ngasih harga tinggi di Wonosobo ya dan. Betul. Ya. Oke, kalau edukasi klien. Jawab pertanyaan Kamal ya, ada divisi apa aja di sini? Sebenarnya terbagi menjadi 4 mal. KMI itu dibagi menjadi 4, ada divisi desain grafis, yang kedua ada divisi videografis, yang ketiga redaksi, yang keempat ada divisi informasi. Itu sih ada 4 itu buat di KMI BME Founding. Yang desain grafis berarti siapa aja nih di sini? Yang desain grafis barangkali boleh raise hand teman-teman. Monggo. Tanpa itu ada. Kalista kelihatan nih satu. Jadi yang on cam harusnya itu yang desain grafis sih harusnya sih. Ada Kalista sama Dinda, dan sebenarnya ada satu lagi mal, ada namanya Kindi, cuman dia agak berhalangan karena sakit ya. Oke, thank you buat Kalista sama Dinda, boleh diturunin ya. Itu sih mal buat teman-teman desain grafis. Barangkali teman-teman ada yang mau nanya lagi kepada Kamal. Kemarin selesai jam berapa Dan? Kemarin sebenarnya kalau materi kita nggak pernah lebih dari jam 9 mal. Cuma tadi materimu aja udah lebih dari 9. Jadi oke aja lah. Sorry banget ya, terakhir. Bisa udah nggak lagi kok. Tenang. Betul guys, bisa udah nggak lagi guys. Terakhir. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak aku mau bertanya sih. Nggak usah, kamu di belakang aja mah. Sebenarnya ada tadi tuh yang resen tuh teman-teman staf muda mal. Cuman ada teman-teman juga staf ahli itu staf desain grafis kebetulan juga ini berhalangan hadir. Karena masih perjalanan menuju ke Semarang begitu. Nggak apa-apa. Yang penting anak-anaknya inisiatif lah. Iya sih. Cuman staf mudanya keren. Mantap sih. Dida, apakah ada pertanyaan Din barangkali? Belum ada ya, terlihat. Belum. Soalnya dia masih dikasih tiket mal, jadi mungkin lagi fokus masak. Oke. Yaudah mal, kalau gitu aku mau coba tanya sih, barangkali aku mau tentang apa tadi namanya? Aduh, aku lupa. Yang golden ratio. Nah iya. Aku mau nanya tentang golden ratio sih. Sebenarnya kalau itu kan ada patokannya nggak sih? Misal kita rencana ada mau bikin zine juga tuh. Zine kan akan nanti pasti ada layoutnya lah, entah dibikin landscape atau dibikin portrait. Nah, golden ratio itu berlaku nggak sih terhadap aspek rasio yang akan kita gunakan nanti gitu? Oke, sebenarnya yang namanya desain grafis kan ada di dunia kreatif gitu ya. Namanya di dunia kreatif itu nggak ada yang namanya pakem-pakeman gitu lah.
pasti sangat-sangat fleksibel gitu. Bahkan apa yang aku sampaikan malam ini mungkin ya sangat-sangat bisa untuk nggak diimplementasiin sama teman-teman gitu loh. Kayak tadi yang art style, bentar. Yang ini dan Yang mana tuh? Bener tuh. Bentar ya, cari dulu ya. Ini nih. Yang Grunge Festival nih ya. Bukan ding, yang anti desain. Inilah ya, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ya kayak aku beromongin ya, sama prinsip desain yang aku jelasin itu bahkan ada aja orang yang nggak ngelakuin itu gitu loh. Contohnya ini nih, aliran anti desain yang mendobrak aturan-aturan desain gitu. Kayak Tasya Tumoto mungkin nggak kebaca sama sekali kan. Nah, begitu juga dengan golden ratio. Itu cuma salah satu itu aja sih, salah satu teknik aja sih. Dan bisa juga diterapin ataupun bisa juga enggak. Tapi kalau aku juga sebenarnya jarang sih dan untuk ngelakuin yang golden ratio itu, kecuali bikin poster, terus sama bikin poster sih memang kebanyakan. Jadi kalau untuk yang isi-isi majalah layout gitu, menurutku nggak perlu banget untuk bikin golden ratio. Tapi kalau untuk poster, aku saranin kalau pakai golden ratio akan jauh lebih bagus ya. Dan mungkin nanti abis ini Dana bisa lihat-lihat lagi sih contoh-contoh poster yang pakai golden ratio. Itu emang kelihatan bahwa nggak perlu dijelasin, orang tuh udah tahu gitu loh bakal kelihatan kemana gitu. Ini kalau Zin mungkin kalau mau pakai golden ratio ya cukup covernya aja sih dan mungkin. Oke, thank you, Mal, atas jawabannya. Barangkali memang bisa menjadi sebuah referensi sih tentang teori-teori tadi kan banyak banget ya. Dan aku pikir juga sebenarnya teori warna, kemudian font itu juga bisa diterapkan sebenarnya kepada teman-teman videografi sih menurutku. Karena tidak jarang juga nanti ke depan akan ada banyak kerjaan yang mengharuskan kita berpikir ini font apa yang tepat dipadukan dengan font apa. Barangkali bisa digunakan kali ya, begitu sih. Oke, masih terbuka teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya kepada Mas Kamal, dipersilahkan banget. Terakhir kali ya? Iya, barangkali kalau ada yang nanya lagi terakhir ya. Oke, Mal. Nampaknya belum ada yang ingin bertanya dan pikirku sudah cukup memahami dan sudah cukup komprehensif. Komprehensif, oke. Komprehensif tentang materinya. Jadi sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Mas Kamal sudah memberikan jawabnya dan kepada Mas Kamal dipersilakan untuk memberikan closing statement. Monggo, Mas. Closing statement. Aduh, udah dikeluarin waktu tadi. Jadi diulangin lagi sih. Oh ya, diulangin lagi. Udah yang agak beda mungkin ya. Jadi intinya karena di sini di KMI itu ternyata ada divisi-divisi gitu ya. Nggak cuma tim desain doang di sini. Dan pastinya kan besok apapun proker yang kalian keluar itu hasil buat pikirkan bersama. Dan aku harap step-step desain yang udah aku jelasin tadi di awal bisa diterapin sih. Makanya mungkin tim redaksi atau tim konseptingnya bisa memahami konsepnya dengan baik, bikin yang bagus, dan tim eksekutornya, tim desainnya juga bisa mengeksekusi dengan baik gitu. Jadi semoga apa yang kalian pengen tanamkan di desain teman-teman ke depannya bisa dipahami oleh audiens ataupun orang yang ngeliat dan bakal bisa lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya sih. Untuk ilmu yang aku dapetin sekarang bukan bermaksud untuk menggurui, tapi itu adalah hasil pengalamanku selama ini ngedesain gitu. Dan ya karena aku masih sama-sama belajar gitu. Mungkin itu sih. Sukses buat KMI dan teman-teman semua yang ada di sini. Thank you. Baik, terima kasih banyak buat Mas Kamal. Sebelum barangkali abis ini Mas Kamal dipersilakan untuk meninggalkan room apabila memang harus meninggalkan. Cuman sebelum itu alangkah baiknya kita berfoto bersama dulu kendati memang online ya teman-teman. Teman-teman. Yang belum ditunggu akhir untuk kita foto bareng sama pemateri kita pada malam hari ini dan sekaligus menjadi pemateri terakhir dalam acara upgrading internal kita gitu ya teman-teman.
Oke, kayaknya memang udah on cam semua ya. Oke, barangkali bisa aku bantu dari sini untuk foto bareng. Silakan teman-teman hadap kamera dengan pose terbaik kalian. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman bebas, monggo. 1, 2, 3. Bentar guys, agak nge-lag. Oke, sudah aman. Baik, terima kasih sekali lagi aku sampaikan kepada Mas Kamal telah membersamai kita malam hari ini. Semoga apa yang coba disampaikan, apa yang coba dibawa bisa benar-benar diimplementasikan, karena menurutku, waduh, banyak banget yang bisa dipelajari dari materi Kamal, dan siapa tahu bisa diadopsi juga kepada proker kita yang terdekat, yaitu ada kelas desain internal gitu ya teman-teman. Sekali lagi aku sampaikan kepada Kamal, apabila ingin meninggalkan dipersilahkan. Oke, thank you semuanya. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, aku lanjutkan teman. Tetap seperti biasa, malam ini akan ada sesi MGD bersama staf ahli. Chambernya sama, teman-teman, kayak kemarin. Nggak ada perubahan, jadi dipersilakan untuk segera bergabung ke chambernya masing-masing. Monggo, teman-teman.